adalah jenis teks yang menggambarkan atau menjelaskan cara mencapai sesuatu tujuan melalui langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara berurutan. Lalu bagaimana struktur teks prosedur? Apa saja jenis-jenis teks prosedur? Oke, ikuti terus video ini. Jangan lupa like and subscribe. Kembali bersama saya, Muhammad Thorik Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat terhindar dari virus corona. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teks prosedur. Perlu Anda ketahui bahwa teks prosedur masuk di kompetensi dasar 3.19 SMK kelas 11. Nah, yang isinya tentang menganalisis informasi yang berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, indikator pencapaian atau tujuan pembelajaran Anda yaitu menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan dalam teks prosedur yaitu berkaitan dengan bidang pekerjaan. Selain itu, kalian juga harus bisa merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan atau tulisan ya. Kemudian juga mengembangkan teks prosedur ya, berkaitan dengan bidang pekerjaan yaitu dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi dan struktur teks prosedur. Berdasarkan fungsinya, teks prosedur itu termasuk dalam teks paparan. Teks prosedur adalah jenis teks yaitu yang menggambarkan atau menjelaskan cara mencapai sesuatu, cara membuat sesuatu ya, melalui langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang secara berurutan. Tujuannya sih memberikan penjelasan tentang tata cara melakukan sesuatu ya, secara jelas. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis teks prosedur? Ya, secara garis besar teks prosedur menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teks prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur melakukan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, menggunakan suatu alat. Itulah jenis-jenis teks prosedur. Ada 3, ya, membuat sesuatu, kemudian melakukan sesuatu pekerjaan, kemudian menggunakan suatu alat. Contohnya apa? Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu, yaitu ketika kita bisa membuat resep masakan, kemudian membuat miniatur. Yang kedua, yaitu melakukan suatu pekerjaan. Nah, contohnya apa? Seperti kita bisa merakit komputer, kemudian kita bisa menginstal ulang komputer, ataupun bisa membuat rumah, melakukan suatu pekerjaan, bisa juga ya. Jadi tidak masalah selagi itu bisa dibuat teks prosedur, itu termasuk ya, yaitu jenis melakukan suatu pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan suatu alat. Contohnya ketika kita membeli iPhone 12 Pro ya, ketika kita mempunyai PC, itu pasti ada cara menggunakannya. Nah, di situ pun teman-teman semua bisa melihat ya, pasti ada itu cara menggunakan PC, cara menggunakan laptop dan lain sebagainya. Nah, kemudian strukturnya bagaimana?
apa saja struktur dalam teks prosedur? Ketika kalian ingin membuat teks prosedur tapi kesulitan, ada 4 struktur ya, atau 4 kerangka yang kalian bisa untuk patokan cara membuat teks prosedur ya. Yang pertama jelas harus ada judul ya, judul atau tujuan. Kemudian yang kedua persyaratan umum ya, yang ketiga ini bahan, dan yang terakhir itu langkah-langkah. Oke, nah tujuan atau judul itu harus ada ketika kita membuat sesuatu ya, membuat sesuatu kemudian kita tulis dengan teks prosedur, itu harus ada tujuan atau judul ya. Kemudian ada pernyataan umum. Pernyataan umum ya, sebagai pembuka atau pendahuluan sebelum menjelaskan prosedur kegiatan atau sebuah teks prosedur. Nah, yang ketiga itu harus ada nih, bahan nah, atau segala sesuatu yang dibutuhkan ya. Tetapi kalau bahan itu sebenarnya tidak semua teks prosedur pasti mempunyai bahan. Jadi kalau bahan itu ya bisa tidak ya. Dan yang paling utama adalah langkah-langkah, karena yang membedakan teks prosedur itu adalah langkah demi langkah ya. Seperti itu untuk struktur teks prosedur. Oke, itulah sepenggal penjelasan dari saya tentang teks prosedur. Jadi bisa disimpulkan bahwa teks prosedur meskipun banyak langkah-langkah, tapi itu sangat membantu bagi kalian yang belum tahu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap fokus terhadap apa yang kalian lakukan ya, di era sekarang, di masa saat ini ya. Kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita harus melakukan jaga jarak. Entah sampai kapan pandemi ini selesai. Yang jelas saya sudah rindu untuk pembelajaran secara langsung. Tapi jangan patah semangat, semua pasti ada hikmah ya. Ingat kata-kata Ki Hajar Dewantara ya, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Dimanapun, kapanpun, tetap kita bisa belajar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe my channel Ansorik Maulana The Maul 1998 ya. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum.